Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Janang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas dukungan Bapak selama ini. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan sampai di modul terakhir ini Pak. Sekarang Betul. sudah modul 3, kurang lebih Alhamdulillah. tinggal 2 bulan lagi. Ini pendidikan guru penggerak. Iya. Terima kasih banyak atas dukungan Bapak selama ini, Iya. sehingga proses belajar saya mengikuti PGP ini lancar sampai hari ini. Iya. Iya. Kemudian Pak, hari ini ke beberapa waktu ke belakang saya dapat materi terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sekarang sampai di tahap demonstrasi kontekstual, Pak. Nah, di demonstrasi kontekstual ini saya mendapatkan tugas untuk interview minimal 2 kepala sekolah Iya. untuk menanyakan praktek pengambilan keputusan yang diterapkan Iya. Iya. sebagai eh, aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari selain materi di LMS gitu Pak, Iya, keterangannya iya, begitu. betul. Nah, pada saat wawancara ini ada beberapa pertanyaan panduan yang sudah tersedia di LMS yang bakal saya jadikan untuk rujukan, menanyakan ke Bapak terkait praktek pengambilan keputusan yang sudah Bapak terapkan selama Iya, ini. iya, iya, Gitu, Pak. iya. Jadi ini nanti terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang memang ada 2 kasus yang kedua-duanya nilai kebajikannya benar. Yang satu terkait bujukan moral. Ada satu kasus yang emang itu bernilai mutlak benar. Di satu sisi satu kasusnya emang salah, tapi tetap kita punya moral bagaimana gitu ya Pak. gitu Biasanya ya. kan gitu. Oh iya, iya. Iya. Jadi terkait kasus dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama yang jadi pertanyaan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih Pak Hakim ya. Saya juga turut bersyukur dan sangat bergembira gitu ya dengan sekarang Pak Hakim sudah sampai di tahap ke berapa ya? Ke bulan berapa? Modul 3. Modul 3 ya. Berarti kurang lebih 2 bulan lagi Pak Hakim akan menyelesaikan pelatihan ini ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan diberikan kelancaran sehingga tuntas nanti sampai ke lokakarya 7 ya. Iya. Terkait dengan pertanyaan yang Pak Hakim tadi tanyakan, ya memang sebagai seorang kepala sekolah kadang-kadang dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang sifatnya dilematis. Iya. Dilematis dalam arti kalau keputusan A diambil, keputusan B bagaimana? Atau sebaliknya seperti itu. Nah, dalam hal ini memang kadang-kadang saya harus bertindak bijak ketika dihadapkan terhadap 2 hal yang harus diselesaikan ya. Dalam hal ini adalah keputusan-keputusan yang kadang-kadang sifatnya dilematis tersebut. Nah, untuk memutuskan satu hal yang lebih bermanfaat, saya kadang-kadang tentu merenung terlebih dahulu atau setidaknya berpikir melakukan suatu tindak identifikasi mana kebijakan yang lebih menguntungkan, mana kebijakan yang sekira tidak terlalu merugikan. Di saat itulah saya memutuskan suatu kebijakan yang nilai madaratnya lebih ringan di saat terjadi dilema seperti itu. Begitu Pak Kim. Jadi keputusan apa yang menguntungkan dengan minim kerugian gitu ya seperti Pak. itu. Yang seperti Bapak itu, laksanakan untuk itu. mengambil keputusan Ya, yang dilematis ya, gitu dilematis, ya. Seperti itu. Banyak rumusnya yang seperti itu. dipertimbangkan. Iya, Pak. Kemudian tadi saya sudah menangkap ya Pak, langkah-langkah yang Bapak terapkan itu yang pertama merenungi dulu, kemudian mengidentifikasinya mana yang lebih menguntungkan dan mana yang kerugiannya sangat minim gitu ya Pak. Gitu, Kemudian itu. selain 3 tahapan ini merenung, kemudian mengidentifikasi, baru menimbang keuntungan dan kerugiannya. Kemudian memutuskan terakhir. Terakhir memutuskan. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan tentang sesuatu hal yang dipandang efektif itu adalah dengan cara saya terlebih dahulu kadang-kadang
meminta masukan gitu ya, meminta masukan dari teman-teman guru atau pihak-pihak orang tua siswa, dalam hal ini komite sekolah, untuk memutuskan suatu perkara tersebut, untuk keputusan tersebut. Nah, dengan atas pertimbangan guru-guru dan komite tersebut, maka itulah yang dipandang lebih efektif bagi saya. Dan beban saya dalam memutuskan suatu keputusan tersebut terasa ringan. Jadi saya pandang itulah yang saya rasa lebih efektif, seperti itu. Ya. Oh iya, baik Pak ya. Meminta masukan dari rekan guru Iya. atau pihak komite Nah, gitu ya, seperti itu. sebelum mengambil keputusan. Mm-mm. Kemudian berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang di saat nurani, Pak. Nurani. Di sisi pihak ini keputusan harus diambil, akan tetapi nurani saya sendiri kadang-kadang eh, tidak menghendaki seperti itu. Jadi tantangannya ada pada diri saya sendiri. Nurani yakni pribadi ya, Pak? ketika bertolak belakang dengan hati nurani. Itulah tantangan saya. Kita Biasanya punya seperti prinsip itu. sendiri, Iya. sementara harus begitu gitu Oh ya iya, Pak? seperti itu. Jadi tantangannya ke Tantangannya nurani dalam prinsip. pribadi. Baik Pak. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mm-mm. Kemudian berikutnya Pak, apakah ketika Bapak mengambil keputusan itu pernah eh, terjadwal gitu atau pernah langsung seketika pada saat itu juga? Oh, itu kan sifatnya bagaimana kebutuhan. Kalau memang keputusan itu segera harus diputuskan, maka saat itulah keputusan diambil. Akan tetapi apabila memang keputusan ini tidak mendesak, maka kami lebih cenderung menggunakan tahapan-tahapan yang tadi, di samping kami juga meminta masukan dari komite dan guru-guru yang lain. Jadi berdasarkan hal tersebut kami bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu keputusan bisa diambil secepatnya atau bisa ditunda dulu, seperti itu. Melewati 4 tahap Ya, yang di awal ya, tadi ya Pak? tahapan tadi gitu, seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang saya tadi katakan, ya faktor yang mempermudah pengambilan keputusan tidak lain adalah yang utama itu adalah bantuan sumbangsih pemikiran dari teman-teman, ya, termasuk komite sekolah. Kemudian yang kedua adalah yang membantu pengambilan keputusan adalah regulasi. Ketika regulasi sudah mendukung, maka tidak perlu ditunggu-tunggu lagi, karena memang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti itu Pak. Baik Bapak. Yang kedua kembali ke regulasi Kak Pak. Iya, Kalau iya. regulasinya ya seperti itu ya emang harus seperti Iya, itu seperti itu. keputusannya. Betul, Oh, betul baik, Pak, Pak. seperti itu. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Mm-mm. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan dan pernah Bapak alami terkait pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut Iya. terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika? Iya. Dalam pengambilan keputusan ternyata hal yang menarik dan tentunya menjadi catatan penting bagi saya tidak lain adalah tetap koordinasi Pak. Tetap koordinasi dengan berbagai pihak agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar pas, minimal setidaknya ya tidak terlalu madarat begitu ya. Dan lebih bagusnya itu memang besar manfaatnya. Itu yang terpenting bagi saya. Keputusan itu besar manfaatnya, paling tidak keputusan itu diambil sedikit madaratnya. Itulah yang menjadi catatan saya di saat-saat untuk mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Baik Pak. Iya. Pengalamannya tetap harus berkoordinasi Iya, tetap dan harus memilih berkoordinasi. keputusan yang besar manfaatnya, Nah, kecil mudorotnya. ya gitu. itulah yang jadi pengalaman saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya bertugas begitu ya, ketika mengambil keputusan itulah pertimbangannya. Nah, seperti itu. Atau nuhun pesan Bapak, ini nanti jadi bahan belajar saya menyamakan pengalaman yang telah Bapak rasakan sehari-hari dengan materi yang saya dapatkan di LMS Iya, gitu. iya. Mudah-mudahan ya Pak Hakim dengan diskusi semacam ini bisa menjadi bahan ilmu dan pengalaman Amin. bagi Pak Hakim. Mudah-mudahan Pak Hakim bisa lebih
lebih pintar lagi nanti dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil oleh Pak Hakim nanti di saat sudah menjadi pimpinan pembelajaran bisa lebih efektif, lebih efisien, seperti itu Pak. Amin, Ya. amin. Pasti, Semoga Pak. lancar, semoga sukses. Amin, amin. Terima kasih Ya, banyak. ya. Pasti akan saya jadikan referensi Ya. ketika nanti belajar mengambil keputusan, Pak. Karena Tapi yang terpenting Pak, berdoa sebelum mengambil keputusan, la haula wala quwata illa billah, dengan keputusan ini. Itu yang paling penting Pak. Oh ya, berarti kalau boleh saya nambahin yang tadi ada 4 tahap: merenung, kemudian mengidentifikasi, menimbang keuntungan dengan kerugiannya, terus memutuskan. Sekarang saya tambahkan ya Pak, setelah menimbang keuntungan dan kerugiannya, serahkan berdoa pada ya Allah, Pak. tawakal. Berdoa. Ya seperti itu. Ya, baik. Hatur nuhun, pisan terima kasih Pak atas ininya, Sami-sami. nasihat-nasihatnya, Iya, petuahnya iya, juga iya. bagi Iya, saya, iya. bahan belajar. Iya. Bagaimanapun saya harus banyak menimba ilmu dari Bapak yang sudah berpengalaman. Iya. Gitu, Sama-sama, saya juga masih banyak kekurangan Pak. Seperti itu. Hatur nuhun bisa Iya. Pak. Baik, hatur nuhun. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Mangga, Saya akhiri. mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.